Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa majelis ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa bincang-bincang santai dan cerdas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan berbicara tentang pesan Rasulullah kepada Abu Dzar dan Abu Abdurrahman. Suatu ketika Rasulullah bersama dua sahabatnya ini, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Abu Dzar dan Abu Abdurrahman dengan menyampaikan tiga hal. Yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Di mana kita berada Allah tahu. Sedang apa saat itu kita tahu. Pada saat apa kita melakukan apapun Allah tahu. Jadi tidak ada sesuatu, tidak ada waktu yang Allah tidak pernah tahu tentang kita. Tidak ada tempat yang membuat Allah tidak tahu tentang kita. Jadi apapun perbuatan kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kretek batin kita Allah itu tahu. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan, takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda berada. Orang yang hebat, orang yang selalu akan melakukan kebaikan, orang yang merasa bahwa Allah selalu melihat dengan dirinya. Seorang pejabat tidak akan korupsi kalau dia tahu bahwa gerak tangannya itu diketahui oleh Allah. Seseorang tidak akan melakukan sebuah kejahatan kalau dia yakin bahwa saat itu Allah sedang melihatnya. Seseorang tidak akan membuli orang lain yang ada di bawahnya kalau dia yakin bahwa Allah melihatnya. Itu yang dimaksud oleh agama sebagai ihsan. Jadi yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Dan orang yang punya keyakinan seperti ini, orang yang memiliki tingkat keagamaan yang tinggi. Orang tiba-tiba zuhud, orang tiba-tiba tidak mau menyakiti orang lain, orang tiba-tiba rajin ibadahnya, orang tiba-tiba kalau punya uang 2,5% diberikan kepada orang lain, seorang pejabat tiba-tiba adil kepada bawahannya, seorang DPR tiba-tiba tidak melakukan hal-hal yang aneh. Kalau mereka yakin bahwa setiap apapun yang ia lakukan Allah melihatnya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa Rasulullah sangat ringan. Takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada. Padahal secara filosofis itu sangat dalam. Artinya orang bisa baik kalau yakin bahwa Allah tahu. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan sukses. Maka orang ini akan sukses. Bahkan di sini dada kita juga akan ditata. Sebab kalau kita benci kepada orang, kalau kita melihat orang lain underestimate, tiba-tiba kita melihat orang lain, itu elek, itu tidak baik. Allah tahu gerak hati kita. Begitu saja Allah tahu. Kalau yakin Allah tahu, maka kita bisa menata batin kita agar batin kita bisa baik. Ada sebuah kalimat indah dari Rasulullah. Di dalam diri kita ada segumpal daging, kata Rasulullah. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik juga perbuatan kita. Kalau segumpal daging itu jelek, maka jeleklah seluruh perbuatan kita. Apa itu ya Rasul, kata sahabat? Itu adalah qalbu hati. Jadi orang bisa tersenyum kalau hatinya sedang baik. Orang bisa berkata indah kalau hatinya sedang baik. Tapi orang bisa berkata kasar kalau hatinya sedang tidak baik. Orang bisa ngantemi orang lain kalau hatinya sedang marah. Oleh karena itu, ada sesuatu yang indah di sini, yang Allah tahu gerakan batin kita. Maka orang yang hebat itu adalah orang yang bisa memanage kolbunya. Indah bukan Islam. Bahasa Allah satu kalimat, tapi maknanya sangat dalam. Yang kedua, barengilah, ikutilah segala kesalahan kita dengan kebaikan, kata Rasulullah. Ikutilah segala kesalahan kita dengan kebaikan. Apa artinya? Kalau kita
saat itu berbuat salah, bersegera berbuat baik. Sebab kata Rasulullah, kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosanya. Jadi ketika Anda berbuat jahat, karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang steril dari salah. Tidak ada manusia yang steril dari perbuatan yang tidak benar. Maka setiap manusia pasti pernah punya salah. Saya ulangi, setiap manusia pasti punya salah. Nah, Rasulullah memberikan sebuah solusi agar kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah setiap perbuatan yang salah yang kita lakukan itu, ikutilah setiap perbuatan salah yang kita lakukan itu dengan sebuah kebaikan. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kebaikan itu akan menghapus dosa. Ternyata sedekah kita akan menghapus dosa. Jadi kalau Anda berbuat salah, ada uang di saku Anda, ambil uang itu untuk sedekah kepada orang lain. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Akan tetapi logikanya jangan dirubah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berpikir, ya sudah, aku berbuat dosa dong, uangku banyak, habis berbuat dosa tiba-tiba ngasih sedekah. Tidak seperti itu. Karena orang yang akan diampuni oleh Allah adalah orang yang menyesal, tidak direncanakan. Kalau kita misalnya merencanakan, ya sudahlah, aku sekarang berbuat dosa, nanti sore akan sedekah, tidak seperti itu. Cuma kata Rasulullah, kalau Anda terlanjur berbuat dosa, baik dosa itu disengaja maupun tidak, lanjutkan dengan sebuah kebaikan. Karena kebaikan akan menggugurkan dosa yang pernah kita perbuat. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan yang ketiga dari Rasulullah kepada Abu Dzar dan Abu Abdurrahman adalah bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang terpuji. Bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang terpuji. Itulah sebabnya dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Saya diutus ke dunia hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi agama itu sebenarnya akhlak. Coba lihat sholat. Sholat itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti hati kita harus merasa kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Kaya. Berarti hati kita harus merasa lebih tidak kaya. Allahu Akbar, Allah Maha segala-galanya. Berarti kita maha lemah. Allahu Akbar, Allah Maha Kuat. Berarti kita maha tidak kuat. Jadi orang yang memiliki akhlak yang baik adalah orang yang tidak merasa lebih hebat dari yang lain. Adalah orang yang tidak merasa lebih pintar dari orang lain. Adalah orang yang tidak merasa lebih benar dari orang lain. Karena setiap kejelekan yang kita perbuat kepada orang lain diakibatkan sebuah mindset bahwa kita lebih baik, lebih hebat, lebih suci, lebih dari orang lain. Makanya kita kadang-kadang ngenyek orang lain karena merasa lebih cantik. Kita kadang-kadang menganggap orang lain bodoh Anda karena dia merasa lebih pintar. Tiba-tiba kita menginjak orang lain karena dia merasa lebih berkuasa. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akhlak. Setelah sholat kita assalamualaikum, assalamualaikum, noleh ke kanan ke kiri. Apa akhlaknya? Bahwa berislam adalah melihat kanan kiri. Kalau di kanan kirinya banyak orang yang sakit, jangan nyetel sound system yang keras. Tetangganya bisa tidak kerasan, tetangganya bisa terganggu. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beloklah ke kanan, barangkali ada tetangganya yang kelaparan, maka Anda tidak dianggap Islam, tidak dianggap beriman kalau Anda bisa kenyang sementara tetangga Anda tidak bisa kenyang. Anda tidur dengan kenyang sementara tetangga Anda tidak bisa tidur karena hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah akhlak. Kuncinya adalah akhlak. Makanya ketika dalam hadis yang lain Rasulullah ditanya, ayyul mu'minuna afdal? Mukmin yang bagaimana ya Rasul, yang utama apa kata Rasulullah? Ahsanuhum khalqan, orang yang paling baik akhlak. Jadi orang Islam yang hebat adalah orang Islam yang memiliki akhlak yang baik. Orang Islam yang hebat, orang yang memiliki bahasa yang tidak menyakiti orang lain. Orang Islam yang hebat
adalah orang yang kata-katanya tidak menyayat hati orang lain. Orang Islam yang hebat adalah penguasa yang tidak semena-mena kepada rakyatnya. Orang Islam yang hebat adalah orang yang tidak membuat orang lain sengsara. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hebat sabda Rasulullah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Ikutilah segala kejelekan Anda dengan kebaikan. Yang ketiga, bergaullah dengan orang lain dengan akhlak. Kalau ini dapat kita lakukan, maka insya Allah hidup kita akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.